Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Saudara Qing Tian, kegigihanmu patut dipuji. Ye Fantian tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Dia sangat menghargai keberaniannya. Saya sangat gembira mendengarnya. Ia tertawa terbahak-bahak dan tidak berusaha menyembunyikan rasa sukanya meskipun menjadi pusat perhatian. Tuan Muda Li, apakah kamu juga akan pergi? Dia kemudian berbalik ke arah Li Qiye dan bertanya. Ini bukan hanya provokasi karena cemburu, dia juga ingin melihat kemampuan Li Qiye. Tentu saja, Li Qiye mengangguk. Bangsawan muda, apakah habitatmu bisa melewati 18 belas rintangan itu? Tanya Ye Fantian. Semua orang memiliki pertanyaan yang sama dalam pikiran mereka. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Seseorang bertanya dengan suara pelan. Menurutku begitu, makanya dia menanyakan hal itu, kata seorang jagoan. Sayangnya, dari sudut pandang manapun, Li Qiye tampak biasa saja. Jika dia bisa melewati 18 gambar, itu akan sangat mengarah pada Xiao Qingtian dan semua penguasa naga lainnya. Ini pastilah sebuah mukjizat, tetapi mengingat para pelayannya yang kuat, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam dirinya. Jumlah gambar yang dipublikasikan tidak masalah. Li Qiye berkata, hanya saja tidak semuanya sesuai harapan, yang terbaik adalah membuang yang tidak penting agar lebih bermanfaat bagi generasi mendatang. Semua orang melihatnya, merasa bahwa dia sedang melakukan tindakan konyol. Apakah dia benar-benar baru mengatakan itu? Kata seorang komentator. Mereka menahan diri untuk tidak memukulnya dengan kata-kata yang tidak enak didengar karena pelayannya tidak dapat dihentikan. 18 gambar tersebut diciptakan oleh kedua pendiri. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang lain yang telah melangkah sejauh mereka di jalan ini, bahkan makhluk tertinggi pun tidak akan berbicara tentang peningkatan warisan ini. Ini juga berlaku bagi mereka yang berada di jalur kekuasaan. Meskipun mereka lebih kuat, kekuatan mereka berbeda. Xiao Qingtian menjawab, Ye Fantian juga tidak tahu harus berkata apa. Yang pertama telah membuktikan bakatnya dengan memperoleh 12 buah suci di usia yang masih sangat muda. Namun, ia tidak berani berbicara tentang melampaui kedua pemikiran atau pemikiran buruk warisan mereka. Bagi Li Qiye, nadanya begitu acuh tak acuh seolah itu bukan masalah besar. Kau benar-benar bisa menyelesaikan 18 gambar itu. Xiao Qingtian tetap skeptis. Menyelesaikan jalan setapak saja sudah cukup ajaib, apalagi memperbaiki gambarnya. Kau akan menjadi yang kedua, bangsawan muda. Kata Ye Fantian, mengganti topik pembicaraan menjadi sesuatu yang tidak terlalu provokatif. Apakah ada yang pernah melakukannya sebelumnya? Tanya seorang anggota kerumunan. Apakah itu yang tertinggi? Pikiran lain tentang kandidat yang paling mungkin. Tidak, Supreme hanya melihat-lihat dan belum mencobanya. Xiao Qingtian menjawab, hanya ada satu kasus keberhasilan yang diketahui, Duality Master. Aku hanyalah manusia biasa, hanya satu pikiran yang berubah menjadi awan dan lumpur. Guru dualitas itu, seorang tokoh besar pernah mendengar tentang tokoh sejarah ini sebelumnya. Gelar ini relatif asing bagi kebanyakan orang, tidak seperti para penakluk dan penguasa Dao ternama yang memiliki banyak prestasi dalam pertempuran. Ya, dia yang berani pergi kemana saja dan berteman dengan siapa saja. Tokoh-tokoh lama pernah mendengar legenda tentangnya sebelumnya. Dia eksentrik dan tidak benar-benar mengolah Dao. Dia bepergian kemana-mana dan minum dengan semua orang, baik pedagang biasa maupun penakluk yang tak terpecahkan. Li Qiye terkekeh setelah mendengar ini tetapi tidak mengatakan apapun sebelum menuju ke gambar pertama. Kerumunan menjadi penuh perhatian, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Menyelesaikan jalan saja sudah cukup menakjubkan, apalagi mengubah gambarnya. Bisik seorang jagoan. Mata Xiao Qingtian dan Ye Fantian terbelalak, bertanya-tanya apakah Li Qiye benar-benar dapat menjalankan klaimnya. Keduanya berpikir bahwa mengubah gambar itu mustahil. Dia ada di yang pertama. Penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Kedua, ketiga, keempat. Apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka tercengang. Kecepatannya saat berjalan melalui gambar itu sama dengan kecepatannya. Gambar tepat. Seseorang akhirnya berteriak. 10 langkah pertama sama saja, dia tidak melambat sama sekali.
Yang ke-13. Teriakan yang lain tak percaya karena dia masih berjalan santai. Mereka melihat Xiao Qingtian sebelumnya yang tulang belakangnya bengkok karena tekanan yang kuat. Ini sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bahkan orang-orang penting pun tidak bisa tetap tenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Qingtian kehilangan ketenangannya karena dia secara pribadi mengalami tekanan dari gambar ke-13. Mengingat kekuatan dan tekadnya, ia tetap berjalan dengan kecepatan siput. Setiap langkah membuat tulang-tulangnya berderit kesakitan, hampir runtuh. Rasa sakit itu menjalar ke saraf-sarafnya dan menguji batas kemampuannya. Bersantai sedikit saja berarti kalah. Yang ke-14. Kerumunan berteriak lagi saat Li Qiye melampaui rekor Xiao Qingtian sambil tetap mempertahankan kecepatan yang sama. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Xiao Qingtian merasa egonya mengempis seperti balon. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat kakinya, tetapi tidak dapat menyentuh tanah di dalam gambar ke-14. Jadi, ini merupakan pukulan telaknya. Apakah ia salah karena merasa percaya diri karena bakat dan kegigihannya? Sementara dia diliputi keraguan pada dirinya sendiri, Ye Fantian terus mengamati gerakan Li Qiye sambil mondar-mandir. Ada sesuatu di sini, apakah ini jalan dari penguasa naga? Selama seseorang berjalan di jalan ini, mereka akan dapat melintasi gambar-gambar itu. Xiao Qingtian mendengar ini dan kembali sadar. Dia mulai mengamati langkah pertama lagi. Dia memikirkan tentang bagaimana ada jalan tak terlihat di bawah kaki Li Qiye selama berjalan-jalan. Inikah yang ingin ditinggalkan para pendirinya? Dia bertepuk tangan dan berteriak. Para penguasa naga yang perkasa mendengar ini dan mengingat kembali langkah-langkah Li Qiye dengan sangat rinci, jarak-jarak tertentu di antara setiap langkah. Tampaknya benar-benar ada jalan yang tidak dapat mereka pahami. Apakah Master Dualitas juga menempuh jalan ini? Ye Fantian memiliki intuisi yang tajam. Itu masuk akal. Tunggu, jadi dia keturunan dari Duality Master dan telah diberi rahasia ini. Kata Xiao Qingtian, Duality Master dikabarkan sebagai manusia biasa. Li Qiye ini memiliki penampilan yang sama tidak mencoloknya. Mungkinkah keduanya berhubungan? Ini akan menjelaskan semua yang terjadi saat ini. Yang ke-17. Untuk penggarap terus menghitung. Meletus. Dia akhirnya memasuki yang terakhir sebelum sumber Dao. Petik 2 titik titik titik. Dia berhasil, dia berhasil. Setelah dia memasuki yang terakhir, orang-orang teringat sejenak sebelum berteriak tak percaya. Orang kedua yang melakukannya setelah Duality Master. Teriak penonton. Nenek moyang penyendiri dari Imperial Gate juga muncul, tidak banyak yang mampu mencobanya sejak jembatan itu dibuat oleh Suppression Conqueror. Hari ini, seorang pemuda telah berhasil melewati gambar ke-13 dan sekarang, orang ini benar-benar berhasil mencapai sumber Dao. Lagi pula, dia melakukannya tanpa memerlukan usaha apapun. Bagaimana cara memasuki jalan itu? Xiao Qingtian menjadi penasaran dengan prosesnya. Ia percaya bahwa jika ia bisa melakukannya, ia akan dapat memasuki puncak jalan itu dan mungkin mengejar para pendiri suatu hari nanti. Sementara itu, Li Qiye membuka sumber Dao. Semua misteri dan daunnya menjadi jelas baginya setelah satu tampilan. Saya ingin tahu bagaimana teknisnya dengan Duality Master. Intuisi Ye Fantian mengatakan kepadanya bahwa ada hubungan antara Li Qiye dan Duality Master. Mungkinkah Li Qiye benar-benar berhasil? Kau sudah berada di lautan ini selama beberapa generasi, apakah aku harus menarikmu keluar? Li Qiye tiba-tiba berbicara. Kerumunan menjadi bingung. Kepada siapa dia berbicara? Gemuruh. Fenomena laut itu tiba-tiba menjadi ganas dengan gelombang dan gelembung. Sesuatu yang memunculkan besar keluar, tulang-tulang raksasa pada awalnya berwarna keemasan. Apa itu? Teriakan orang banyak. Ledakan. Sebuah kerangka emas muncul di hadapan mereka, celananya sangat terang. Tulang suci. Beberapa orang mengenali sosok ini, adik laki-laki dari penakluk penindasan. Rumor mengatakan bahwa dia adalah keturunan dari penguasa Dao Tulang. Seorang Raja Naga dengan 11 buah, tunggu, dia sekarang punya 12. Yang lain melihat perubahan itu. Bagaimana dia bisa sampai di sana? Para ahli saling bertukar pandang. Ini bukan sekadar melewati gambar, dia hanya tertidur di lautan Dao itu. Dia kemungkinan besar memperkecil dirinya menjadi bintik-bintik kecil sebelum menyatu dengan lautan Dao, ingin menggunakan sumber Dao untuk menghasilkan buah sucinya.
Ye Fantian mengamati dengan saksama dan melihat petunjuknya. Itu gila. Xiao Qingtian menarik napas dalam-dalam setelah mendengar tindakan berani itu. Namun, Sang Tifit Bones mendapatkan keuntungan dari hal ini dan akhirnya memperoleh buah suci ke-12. Seseorang bisa membuat cangkang abadi dengan jalan, bukan? Para penguasa naga saling bertukar pandang. Siapa kamu? Kerangka raksasa itu menatap Li Qiye dan berbicara dengan nada menggelegar. Tampak memancarkan api keemasan. Dia punya dua alasan untuk berada di sini. Pertama, meningkatkan terobosannya dan kedua, menjaga sumber dao untuk 100 dao. Jika dia entah bagaimana bisa menyatu sepenuhnya dengan sumber dao, maka gerbang kekaisaran hanya akan ada dalam nama pembunuhmu. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Junior, kita lihat saja nanti. Tulang suci melangkah maju dan memulai tsunami, hampir 18 gambar itu. Jika bukan karena mereka yang menstabilkan wilayah merdeka, tanah gerbang kekaisaran akan hancur. Sepertinya dia telah menyatu dengan lautan dao dan dapat meminjam sedikit kekuatan dari 18 gambar itu. Ye Fantian berkata dengan ekspresi serius. Xiao Qingtian terkejut. Sang Tifit Bones bukanlah Raja Naga terkuat, tetapi jika dia benar-benar dapat menyatu dengan gambar atau mengendalikan sumber dao, dia mungkin dapat mengalahkan Supreme. Ledakan. Dia melepaskan semburan api emas ke arah Li Qiye, ingin menelan dan membakarnya. Ruang angkasa dan dao berubah menjadi abu, suhu yang mengerikan membuat yang lain gemetar. Hati-hati, teriak Saintes Cao Yao. Serangan ini dipenuhi dengan kekuatan 18 gambar, cukup untuk membunuh Raja Naga 11 buah lainnya. Ledakan. Li Qiye tiba-tiba sesaat sebelum dia dikelilingi oleh api. 18 gambar itu tiba-tiba bergetar hebat karena momentum bintang jatuh. Bam! Sang Tifit Bones tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka menekannya. Tulang-tulang besar itu hancur dan jatuh kembali ke laut. Ingat, kekuatan sejati. 18 gambar itu berada di luar kendali Raja Naga manapun. Namun, Li Qiye memaksa mereka bergerak hanya dengan penggantian tangan. Apakah kalian melihatnya? Kerumunan orang menjadi tercengang. Sungguh menakjubkan bagi Sang Tifit Bones untuk memaksimalkan kekuatan ini. Dalam kasus ini, Li Qiye dengan paksa mendorong gambar-gambar itu meskipun ada penghalang dan segel. Apa-apaan ini? Xiao Qingtian kehilangan ketenangannya dan mengumpat. Bahkan dengan pertengkaran tenaga, dia tidak akan mampu mendorong gambar apapun. Dia telah mencapai batas jalan penguasaan naga atau mengendalikan sumber dao. Ye Fantian berkata dengan tidak yakin, tidak mampu memahami tindakannya. Gemuruh. Tulang-tulang itu menyatu kembali membentuk kerangka besar, tidak ada kerusakan yang terlihat. Kau bisa mengendalikan 18 gambar itu, katanya dengan dia. Setelah kuburan di sini selama puluhan ribu tahun, dia hanya melihat pintu masuk ke jalan ini. Saat ini, orang-orang ini mampu menggunakan gambar-gambar itu, sesuatu yang seharusnya hanya tersedia bagi para pendiri. Buah suci kalian akan mempersembahkanku kepada sumber dao hari ini. Li Qiye, Sang Tifit Bones merasa ngeri setelah mendengar hal ini setelah menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Dia segera melompat ke udara, ingin menghancurkan ruang dan melarikan diri ke dimensi lain. Li Qiye hanya mengayunkan tangannya lagi dan 18 gambar itu pun melesat ke langit, menghantam kerangka itu sekali lagi. Aktifkan. Tulang yang disucikan mengaktifkan semua hukum dao miliknya, tetapi ini tidak berguna melawan 18 gambar. Ambil kembali. Mereka menghancurkan tulang-tulang emasnya dan membuat para penonton merasa seolah-olah mereka juga ikut hancur. Tidak butuh waktu lama sebelum kerangka raksasa itu berubah menjadi debu. Seorang Raja Naga 12 buah tak berdaya seperti seorang anak kecil di hadapan 18 gambar. Aku tidak percaya ini. Xiao Qingtian mengerang, Ye Fantian juga sama terkejutnya. Namun, tulang yang disucikan masih hidup. Kedua-belas buahnya mengerahkan seluruh kekuatan, cukup untuk bertahan. Sayangnya, badai yang terbentuk dari potensi maksimalnya tidak dapat menghilangkan gambar-gambar itu. Bahkan 12 buah suci pun tidak bisa berbuat apa-apa. Para penonton merasa sedikit putus asa dan lemah saat menyaksikan ini. Mereka merasa seolah-olah Li Qiye adalah seorang raksasa yang sedang bermain dengan serangga, menenggelamkan Raja Naga lainnya dalam keputusasaan. 12 buah. Xiao Qingtian tersenyum kecut sambil merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Sang Tifit Bones sama kuatnya dengan dia sekarang,
tetapi masih terinjak-injak seperti serangga. Hal yang sama akan terjadi padanya. Aku akan membawamu dan Imperial Gate bersamaku. Sanctified Bones menyadari kesia-siaan dari perjuangan. Retakan muncul pada kedua belas buahnya dan kekuatan mengerikan merembes keluar. Sial, para penggarap berteriak dan ingin lari. Ledakan, kedua belas buah itu meledak, melepaskan kehancuran yang luar biasa. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Semua orang mengira sudah terlambat untuk lari, tidak mengira Sanctified Bones akan bertindak begitu ekstrim dan tegas. Ini sudah cukup untuk melenyapkan Imperial Gate dan menimbulkan kerusakan serius pada kota. Sudah berakhir. Beberapa orang menutup mata mereka sebelum ledakan yang menyilaukan itu menerima nasib mereka. Namun, Li Qiye tidak membiarkan hal ini terjadi. Dia menutup telapak tangannya dan mengubah bentuk dasar gambar tersebut. Gambar tersebut menjadi bengkak dan menggelembung seperti gelembung saat gelombang ledakan berdenyut keluar, menyerap pukulan tersebut. Beberapa gambar muncul dari kehancuran total meskipun fleksibel. Meskipun demikian, gambar-gambar itu muncul kembali dalam bentuk yang sama yang dapat dibentuk. Sumber Dao, yang dikendalikan oleh Li Qiye, memberdayakan siklus regeneratif ini untuk menahan ledakan. Gambar-gambar berubah terus-menerus untuk menyeimbangkan turunan Dao-nya. Apa yang sedang terjadi? Para pembudidaya yang kuat memperhatikan fenomena ini dan mengalihkan pandangan mereka ke arah gerbang kekaisaran. Ini, Suppression Conqueror menjadi waspada dan mengaktifkan langitnya. Gemuruh, mereka yang berada di gerbang kekaisaran dibutakan oleh terpencil itu, telinga mereka diserang oleh ledakan yang memekakkan telinga. Setelah cahaya menghilang, mereka menyaksikan perubahan yang monumental, hanya 13 gambar yang tersisa. Meskipun demikian, para penguasa naga yang kuat dapat melihat bahwa meskipun kehilangan 5, gambaran tersebut tampak lebih mendalam daripada sebelumnya. Ini adalah bentuk kembalinya kegunaan dan sumber Dao. Hanya tersisa 13 orang sekarang. Para pembudidaya yang lebih lemah berbicara di antara mereka sendiri. Seperti yang dia katakan sebelumnya. Ye Fantian menarik napas dalam-dalam. Bagaimana dia melakukannya? Xiao Qingtian membuka matanya lebar-lebar, cukup berbakat untuk melihat peningkatan yang nyata. Siapa dia? Gumamnya diterapkan, tidak dapat memahami metodenya. Dia melihat dengan jelas bagaimana Li Qiye menggunakan 18 gambar untuk menahan ledakan itu, tidak ada yang terjadi setelahnya karena hiruk-pikuk ledakan dan cahaya. Reduksi Dao bukanlah konsep baru. Hanya saja, 18 gambaran itu sudah terlalu mendalam. Untuk mereduksinya menjadi sesuatu yang lebih sederhana dan lebih efisien, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang Grand Dao. Baca. Ia memahami hal ini pada konsep tataran dan membutuhkan waktu ribuan tahun untuk menyempurnakan metode tersebut. Namun, melakukan reduksi secara nyata adalah cerita yang berbeda. Bagaimana mungkin bakat jahat seperti itu ada di dunia ini? Dia menarik kemampuannya sendiri. Benar-benar monster. Ye Fantian juga menjadi emosional. 18 telah dikurangi menjadi 13, suatu perkembangan yang sungguh tidak terduga. Kedua pendiri tetap mempertahankan jalan yang sama sejak awal. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pemahaman akhir mereka tentang Dao ini. Keturunan dapat mengikuti jalan ini untuk mencapai puncak. Lebih jauh lagi, mereka mungkin satu-satunya yang mampu melakukan perubahan. Tidak ada penguasa naga lain yang melampaui mereka dalam sejarah, bahkan Juesianer dan Supreme yang brilian sekalipun. Mencoba melakukan itu adalah usaha yang bodoh dan sombong. Sayangnya, Li Qiye yang tampaknya biasa-biasa saja berhasil melakukannya, bahkan mengurangi gambar menjadi 13. Sebagai perbandingan, versi sebelumnya tampak rumit dan kurang selaras dengan Dao. Bagaimana? Ye Fantian masih bingung. Sejak debutnya, dia telah diajari oleh para penakluk puncak dan penguasa Dao. Dia hanya perlu fokus sebelum memahami hukum jasa penguasa Dao Laut meskipun ada perbedaan dalam pukulannya. Dia mulai berpikir bahwa garis penghalangnya mungkin menghalanginya untuk melihat misteri. Dia melirik Xiao Qingtian yang tersenyum pahit. Xiao Qingtian mengangkat bahu tak berdaya, menunjukkan kebingungannya juga. Siapa dia? Tanya Xiao Qingtian. Dia pasti ada secara teknis dengan master dualitas. Kamu Fantian berspekulasi. Awalnya, semua orang mengira Li Qiye tidak tahu apa-apa karena berbicara tentang mengubah 18 gambar. Sekarang, keberhasilannya membuat mereka tercengang dan tercengang. Setelah beberapa lama, orang-orang dari gerbang kerajaan kembali sadar.
Para leluhur muncul bersama para junior mereka. Mereka mendekat dan berbaring di hadapan Li Qiye. Lagi pula, sejak mereka kalah dari Suppression Conqueror, mereka kehilangan warisan atas wilayah mereka termasuk tanah leluhur dan kuil mereka. Meskipun ini seharusnya hanya sementara, Suppression Conqueror jauh lebih ambisius. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena kehadiran penguasa naga yang kuat seperti Crocodile dan Sanctified Bones. Pria ini berhasil membunuh para sipir dan memberi harapan bagi Imperial Gate. Adegan ini membuat para petinggi menghela napas panjang. Di masa lalu, Imperial Gate menikmati kemakmuran mulai dari era pendirinya hingga yang terbaru, Armor Conqueror. Setelah para kombatan ini pergi, mereka ditekan oleh Suppression Conqueror dan Hundred Dao, dan hampir diambil alih. Tiba-tiba, pantulan mereka terputus oleh gema gong. Dentangnya dapat terdengar di seluruh benua bagian atas. Lelang akan segera dimulai. Suara Bostang terdengar acuh tak acuh. Ini sudah mulai. Saintes Cao Yao menjadi cemas. Mereka yang berada di kota-kota melompat ke udara untuk mendekati kapal perang. Lelang ini diikuti oleh peserta yang paling kuat sehingga tidak ada yang mau melewatkannya. Saudara King Tian, aku pergi duluan. Kamu Fan Tian melompat ke udara. Aku akan ikut. Xiao King Tian dengan senang hati mengikutinya. Jue Xianer sudah datang lebih awal. Ye Fan Tian duduk di singgasana aliansi ilahi dan Xiao King Tian melakukan hal yang sama untuk singgasana yang disediakan bagi sekolah Azure. Sepertinya aku agak terlambat. Tokoh terkenal lainnya duduk di singgasana aliansi surga. Li Zitian juga ada di sini. Semua orang menatap pendatang baru muda yang menarik perhatian sama banyaknya dengan kedua rekannya. Ketiga Tian ada di sini, sungguh peristiwa monumental yang kita alami hari ini. Seorang pakar di dekatnya, jarang sekali melihat mereka bersama. Kata lain, berpikir bahwa lelang ini akan luar biasa. Yang ketiga saling menyapa dengan sopan, tetapi Jue Xianer tidak mau berdiri. Ini adalah gayanya dan tidak ada yang berani mengkritiknya karena temperamennya tidak dapat diprediksi. Izin, tahta alchemy Dao dan yang lainnya diduduki oleh Resplendent Monarch, yang jelas merupakan pihak yang kalah bersaing dengan yang lainnya. Meskipun demikian, tahta ini berada di bawah perlindungan pagoda Sang Penakluk Abadi sehingga tetap aman, tidak ada gunanya memprovokasi Sang Penakluk hanya untuk berpartisipasi dalam pelanggan. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa partai ini tidak memiliki peluang untuk memenangkan lelang. Toh, pesaing lainnya memiliki sumber daya dan kekayaan yang berbeda. Ledakan. Sebuah gunung suci tampak menjelma menjadi kenyataan dan membuat para penonton tercekik. Aura ini berasal dari seorang pria parubaya yang mengenakan lambang. Air terjun energi mengalir di sekelilingnya, fenomena visual dapat dilihat di belakangnya. Kehadirannya menghalangi jalan dan memaksa yang lain untuk tunduk. Pembukaan matanya dapat mengubah ritme dan aliran dunia. Penakluk penindasan. Beberapa orang yang memegangnya sambil menatap dengan kagum. Meski jauh dari yang terkuat, dia masih cukup mendominasi untuk merebut alih kota petugas kekaisaran. Raja yang gemilang mengerutkan kening setelah melihatnya. Sayangnya, dia lebih kuat dari mereka semua. Penakluk, tarik kembali kekuatanmu. Perintah Bostang, maafkan saya. Penekanan duduk dan menyembunyikan auranya. Meskipun demikian, yang lain tetap takut dan menghormati karakter legendaris ini karena keganasan dan ketegasannya. Ia pernah memiliki hubungan yang buruk dengan sekte lain karena sifatnya yang pemarah di masa mudanya. Oleh karena itu, semua orang termasuk yang berbohong menolak permintaannya untuk bergabung. Hanya 100 dao yang menerima dan dia tidak mengecewakan mereka. Dapat dikatakan bahwa, pasang surut selalu berubah, pemuda yang tidak diinginkan berubah menjadi puncak yang dominan. Hari ini, sudah waktunya dia untuk menindas kekuatan yang tidak menghargainya. Oleh karena itu, beberapa orang percaya bahwa pengambil alihan gerbang kekaisaran olehnya merupakan bentuk balas dendam. Bagaimanapun, Alchemy Dao, Qilin Manor, dan banyak lainnya pernah menolaknya. Tentu saja, dia sendiri tidak pernah menyatakan niatnya. Lagi pula, dia masih belum melewati batas tertentu saat berhadapan dengan Imperial Gate. Bagus, aku tidak terlambat. Seorang pria parubaya lain muncul dan meringkuk ke arah kelompok itu, sama sekali tidak terlihat sombong. Dia adalah seorang pendekar pedang dengan aura yang ramah, mengenakan kerudung dan tampak tidak mencolok kecuali matanya yang cerah. Jenius ketiga dan sang penakluk penindasan bangkit untuk membalas gerakan itu.
Lama tak berjumpa, saudara pedang langit. Penekanan nada sopan terhadap pria itu. Jadi, itu penguasa Dao Pedang Langit. Pemimpin aliansi Dao. Seorang ahli memberitahu teman-temannya. Bukankah itu penguasa Dao segalanya? Seorang teman berkata dengan suara pelan. Ya, dia ada di posisi itu, tetapi penguasa Dao segala hal biasanya pergi sementara penguasa Dao Pedang Langit mengurus administrasi dan hal-hal lainnya. Dia sangat dihormati. Pakar itu menjelaskan. Kelompok itu mengamatinya dengan saksama. Yang lain berkata, dia tidak terlihat seperti penguasa tertinggi. Itulah pesonanya yang unik. Seorang tokoh besar menimpali, dia sangat tulus dan dapat dipercaya selama perjalanannya, dihormati oleh kawan maupun lawan. Benarkah? Kata seseorang. Terjadi keretakan di aliansi Dao sejak turunnya tahta sang penakluk cahaya. Penguasa Dao Pedang Langit adalah orang yang menyatukan mereka, bisik orang penting itu. Kelompok itu saling bertukar pandang dan tidak membahas masalah sensitif mengenai aliansi Dao ini. Meskipun demikian, isu ini banyak dispekulasikan oleh orang lain. Beberapa orang percaya bahwa aliansi Dao berada di ambang perpecahan pada masa itu. Kemudian, penguasa Dao segala-galanya menjadi pelindung dan dengan bantuan penguasa Dao Pedang Langit, aliansi Dao pun bersatu kembali. Setelah penguasa Dao Pedang Langit duduk, orang berikutnya datang adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu. Matanya masih penuh dengan kebijaksanaan dan kemudaan, sepertinya mampu memahami segala sesuatu di dunia. Tidak seperti Suppression Conqueror, dia menjaga auranya seminimal mungkin. Meskipun demikian, Grand Dao masih selaras di sekitarnya. Maha tahu, Skysword berdiri, sama seperti yang lainnya. Bahkan Jue Xianer pun melihat ke arah lelaki tua itu. Hadirin sekalian. Sang Mahatau menangkupkan bersantai sebelum duduk di singgasana milik dinasti Dupa Pembersih. Mengapa penguasa Dao Mahatau mewakili dinasti Dupa Pembersih, dia bukan dari sana? Seorang anggota berkumpul menjadi penasaran. Dia selalu menjadi tamu di sana, mungkin dia akhirnya berhasil. Kata orang penting, dia bukan yang terkuat di antara para kaisar dan penguasa Dao. Namun, sepertinya dia tahu segalanya. Belum lagi para tetangga biasa, bahkan para tetangga puncak pun mencarinya dengan berbagai pertanyaan. Rumor mengatakan bahwa dia mengetahui semua rahasia. Ia lebih suka menjelajahi dunia daripada bergabung dengan faksi tertentu. Sayangnya, penampilan sekarang menyiratkan kesetiaannya kepada Cleansing Incense Dynasty. Dinasti ini menyembunyikan keunggulannya, mungkin ini adalah upaya perbaikan untuk masa depan. Bisik seorang penguasa naga. Semua orang berhati-hati ketika berbicara tentang sekte ini. Sekte ini telah mendominasi mulai dari perang zaman kuno hingga perang Dao besar. Jika kita memanfaatkan kekuatan, tampaknya ia memiliki hubungan yang erat dengan Imperial Field dari benua abadi. Inilah alasan mengapa Genesis Conqueror memulai Imperial Alliance di benua atas. Meskipun dinasti tersebut tidak lagi memimpin aliansi, prestisenya tetap ada. Bolehkah aku bertanya apakah Anda tahu tentang hal-hal di atas, Tuan Dao? Tanya Jue Xianer. Tentang masalah mana, rekan Daois? Jawab Yang Maha Tahu. Sementara itu, semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian karena Jue Xianer adalah salah satu penakluk terdingin. Ini tidak ada hubungannya dengan perbaikan dan kepribadian. Rasanya dingin sudah menjadi bagian dari sifatnya, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghangatkannya dan membuatnya dekat dengannya. Dia tidak punya teman, sahabat, atau kenalan. Sifatnya yang suka menyendiri membuat orang lain menjauh sejak awal. Oleh karena itu, permulaannya mengejutkan semua orang. Aku akan bertanya lain kali. Katanya, baiklah. Yang Maha Tahu mengangguk. Beberapa orang menjadi kecewa setelah mendengar ini. Mereka bertanya-tanya apa yang dia bicarakan, hal-hal di atas. Ledakan. Peserta lain datang dan meninggalkan segel di udara. Tiba-tiba, segel itu hancur oleh sesuatu dan sesosok tubuh yang dipaksa keluar untuk duduk di singgasana aliansi kekaisaran. Bentuknya bulat seperti telur atau batu yang diselimuti kabut. Tampaknya sangat berat, singgasananya sendiri kesulitan menahannya. Orang-orang bertanya-tanya apakah jika badai itu jatuh ke Imperial Attendan, apakah kota itu akan mampu bertahan. Hal yang sama juga berlaku untuk tubuh mereka sendiri. Saudara Batu Surgawi. Penguasa Dao Pedang Langit menangkupkannya di sekitarnya. Ambil kembali. Batu itu retak, menampilkan penampilan mata. Mata itu indah seperti sepasang batu giok. Namun,
menatapnya dalam jangka waktu lama akan benar-benar membuat seseorang terpesona, dan menyeret mereka ke dalam ketidaksadaran. Dengan demikian, para penonton ketakutan dan segera menyiarkan tayangan tersebut. Bahkan para penguasa dan penakluk naga pun fokus untuk melindungi hati Dao mereka. Batu itu tampak melakukan sesuatu yang mirip dengan anggukan ke arah penguasa Dao sebelum menutup matanya lagi, tidak peduli dengan orang lain termasuk Suppression Conqueror. Ini adalah Dewa Dao Batu Surgawi. Semua orang terkejut melihat seorang pengamat yang unik. Tidak diragukan lagi bahwa satu pukulan darinya dapat membunuh seorang Raja Naga, belum lagi memunculkannya yang menyelubungi. Celestial Stone berasal dari Eight Desolaces. Konon mengatakan dia adalah anggota cabang utama Stone Monarch, yang selalu bangga dan arogan terhadap darah murninya. Kemudian, dia menjadi Dao Lord dan membangun Divine Stone Ridge. Setelah naik ke 6 benua, ia bergabung dengan Imperial Alliance dan jarang menunjukkan dirinya di depan umum. Ada yang mengatakan bahwa ia menghabiskan waktunya terkubur jauh di bawah tanah, tidak berbeda dengan batu yang tidak memiliki perasaan. Oleh karena itu, kejadian di sini hari ini agak mengejutkan. Apa tujuan aliansi? Harta karun yang mana? Komentar seseorang. Amitabha, sinar Buddha dari tanah suci melintas di udara dan membentuk Buddha yang agung. Bunga-bunga jatuhan dan nyanyian pujian menggema. Mata air keemasan menyembur ke atas dengan cara yang luar biasa. Kekuatan afinitas Buddha meliputi wilayah tersebut, ingin memberikan keselamatan kepada semua. Para pendengar yang lebih lemah mulai membungkuk ke arah itu. Namun, para senior dan leluhur kuno mereka berteriak, jaga pikiranmu. Hal ini membangunkan mereka dan membuat mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Hanya dengan melihat gambar Sang Buddha saja mereka ingin memeluk agama Buddha. Fenomena ini kemungkinan besar semakin kuat di tanah suci. Mengerikan sekali, kata seseorang. Kekuatannya sebenarnya sungguh tak terduga, belum lagi afinitas konversi yang mengerikan ini. Ketika Sang Buddha menghilang, seorang biksu kini duduk di singgasana yang dipilih oleh tanah suci. Kasayanya bersinar keemasan, begitu pula setiap inci dagingnya. Seolah-olah dia terbuat dari emas, memiliki tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Lingkaran cahaya Buddha berputar di sekelilingnya, senantiasa melepaskan dan memperoleh Dao Buddha. Biksu suci tanah suci, mereka tidak menyangka akan bertemu langsung dengan memanggil ini di sini. Ia sangat dihormati meskipun tidak termasuk dalam klasifikasi terdalam manapun. Ia menghabiskan hidupnya untuk memberikan keselamatan kepada mereka yang menderita, dengan fokus pada manusia biasa, bukan pada para yang malang. Yang lain tidak ingin membuang-buang waktu di dunia fana. Oleh karena itu, sifat yang tidak mementingkan diri sendiri membuatnya dikagumi. Hari ini, dia muncul untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Tanah suci memiliki pemahaman yang lebih kuat sehingga dia tidak perlu berpartisipasi dalam acara ini sendiri. Oleh karena itu, penampilan layak untuk direnungkan. Dia pasti ada di sini untuk Heaven Recon. Seseorang berspekulasi, saya setuju. Mereka yang memiliki pengetahuan relatif tentang tanah suci tidak mempermasalahkan komentar ini. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini, biksu suci. Dewa Dao Pedang Langit menyapa. Amitabha, aku mempermalukan diriku sendiri karena dibayangkan oleh hal-hal duniawi. Biksu itu menangkupkan kedua telapak tangan. Untuk surga menurutku, alis Suppression Conqueror berkerut karena dia ada di sini juga untuk itu. Ia mendengar desas-desus bahwa penguasa ini mampu mengukur keinginan surga dan mengukur keagungan segala sesuatu. Potensinya tidak terbatas dan ia akan mampu melaksanakan tujuan pribadinya dengan kemampuan itu. Xiao Qingtian juga menginginkan penguasaan, tidak ada harta lain yang bisa mengintip rahasia surga itu sendiri. Amitabha, Heaven Recon dulunya adalah milik kita, warisan kita, sebelum hilang dari dunia luar. Aku di sini untuk membawanya pulang, kata biksu itu. Jadi itu benar. Kerumunan itu datang ke antara mereka sendiri dan bertanya-tanya bagaimana Bos Tang bisa mendapatkannya. Pertama, mencurinya dari tanah suci hampir mustahil. Selain itu, jika dia melakukannya, dia tidak akan melelangnya sekarang. Yang lain tidak berkomentar. Terlepas dari sejarah harta karun itu, harta karun itu akan menjadi milik penawar tertinggi sekarang. Ledakan. Sebuah cabang pohon muncul dari udara dan tumbuh menjadi pohon besar dengan lebih banyak cabang dan daun. Alih-alih memancarkan aura kehidupan yang menyegarkan,
ia merasa seolah-olah dahan dan dedaunan itu merupakan senjata logam dengan kilauan yang dapat menimbulkan rasa ngeri. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang melihat pohon seperti ini. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari batang pohon, tampak seolah-olah terbuat dari logam. Ia duduk di singgasana milik Azure Peak. Saudara penjaga, Skyward membungkuk sedikit dan bertanya dengan hormat, saya harap leluhur Azure baik-baik saja. Ya, orang tua itu mengangguk dan menerima tawaran itu. Kerumunan orang merasa ini tidak dapat dipercaya. Seseorang berkomentar, siapa dia, sehingga pantas menerima berbagai seperti ini dari penguasa Dao Pedang Langit. Trin penjaga, kata seorang jagoan, itu karena penguasa Dao Pedang Langit adalah roh langit. Seseorang menjelaskan, dia membuktikan daunnya di puncak Azure dan mungkin sebenarnya adalah keturunan leluhur Azure. Sedangkan lelaki tua itu, dia adalah penjaga puncak Azure. Jadi, para pendengar pun mengerti setelah mendengar ini. Nenek moyang Azure adalah salah satu penguasa Dao tertua, yang secara luas diyakini sebagai nenek moyang roh langit. Sebagai penguasa Dao puncak, ia memilih untuk tinggal di benua atas alih-alih naik ke benua abadi. Puncak Azure menjadi rumah bagi semua roh langit. Tempat itu agak tertutup dan jarang berinteraksi dengan dunia luar. Mengapa penguasa Dao Pedang Langit bergabung dengan aliansi Dao dan bukan puncak Azure? Komentar orang lain, dengan kekuatan dan kekuatan Azure Peak, dia akan mampu mendorongnya ke level berikutnya. Dia punya ambisinya sendiri, aku yakin, kata seorang jagoan dengan lembut. Jadi habitat mereka ke sini untuk mengambil daunnya. Tanya si penanya lagi, orang-orang tahu bahwa Azure Peak memiliki 9 daun reinkarnasi, bertahan seperti yang dilelang. Mereka mungkin akan membawanya kembali untuk dibudidayakan juga, kata salah satu leluhur. Bagus, aku bukan yang terakhir. Tiba-tiba, seorang lelaki tua duduk di tempat yang disediakan untuk Kaisar Abadi Yaozu, tidak ada yang melihat bagaimana dia bisa sampai di sana. Hal pertama yang diperhatikan orang adalah usianya, wajah penuh kerutan dengan kulit tak bernyawa, sepasang mata sayu, dan ciri-ciri lain yang terlihat pada seorang lelaki tua miskin. Satu-satunya tanda kebesarannya adalah kobaran api yang sesekali muncul di matanya. Bara api ini tampak agak menakutkan. Semua orang berdiri setelah melihatnya, bahkan penguasa Dao Batu Surgawi. Salam, Kaisar Abadi. Ucapkan mereka dengan hormat kepada kaisar yang hidup di generasi yang sama dengan para pendahulunya. Alkemis terkenal ini dicari oleh semua orang. Bahkan pengadilan surgawi pun membutuhkan bantuannya. Kemudian, dia hidup menyendiri dan ini memberi cukup ruang bagi Sage Surgawi Yuan untuk menjadi pusat perhatian. Jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan begitu bergengsi dan terkenal. Terima kasih semuanya, aku terlalu lemah untuk membalas kebaikanmu. Dia hanya menundukkan kepalanya sedikit tanpa berdiri. Semua orang saling bertukar pandang dan bersimpati. Akhir kehidupan tidak dapat dihindari bahkan bagi yang terkuat. Itu hanya masalah waktu yang terlepas dari keberuntungan seseorang dalam hidup. Kaisar Abadi Yaozu secara alamiah perkasa, melampaui banyak penguasa dan penakluk Dao kontemporer. Yang terpenting, kepemilikannya tidak bersaing sehingga ia memiliki akses ke pil jangka panjang terbaik. Sayangnya, kematian telah mengetuk pintunya. Oleh karena itu, para penguasa papan atas yang hadir melihat masa depan mereka dalam dirinya. Tentu saja, itu hanya jika mereka cukup beruntung untuk hidup lebih lama. Nasib inilah yang menjadi alasan mengapa mereka semua mencari keabadian. Sayangnya, hanya mereka yang abadi yang memiliki kehidupan abadi. Hanya satu tempat yang tersisa di antara belasan ketiga sehingga orang-orang menunggu dengan penuh semangat untuk tempat terakhir. Sepertinya aku terlambat. Seseorang muncul dengan cara yang misterius, tua dalam usia tetapi tidak dalam tubuh dan jiwa, tinggi dan berotot dengan tubuh yang lebar, mampu mengangkat langit. Tidak ada aura yang menyilaukan dan keilahian yang menakutkan datang darinya. Meskipun tidak memiliki tanda-tanda Dao, semua orang dapat melihat bahwa dia sangat kuat secara fisik, seolah-olah rasanya selama mereka berada di daratan, bahkan langit yang runtuh akan baik-baik saja. Siapapun yang bersedia berdiri di sisinya. Saudara besarnya, penguasa Dao Pedang Langit berdiri. Para jenius muda itu memberikan penghormatan meskipun sudah berada di level 12 buah. Jue Xianer yang dingin bersantai di kursinya tanpa berdiri. Ini adalah kesopanan yang bisa diharapkan darinya.
Yang lain lebih bersedia untuk memberi rasa hormat kepada mereka yang menolak ini. Dia dulunya adalah seorang jenius yang luar biasa, kemungkinan besar bahkan lebih cemerlang dari 3 Tian saat ini. Namun, ia berhenti pada 1 buah dan tidak mengalami kemajuan. Bahkan anak-anak dan keturunannya akhirnya melampauinya. Oleh karena itu, ia menjadi bahan mewah, setidaknya di belakangnya. Prestasinya tidak sesuai dengan bakatnya. Meskipun demikian, hati Dao-nya tetap teguh dan akhirnya, ia memperoleh 11 buah sekaligus dan menyelesaikan cangkang abadi di kemudian hari. Ia berdiri bahu-membahu dengan eksistensi puncak seperti Maha Tinggi, penguasa Dao segala hal, penguasa Dao Laut Pedang, leluhur Azure. 3 Tian merasa dekat dengannya dan memandangnya sebagai panutan karena mereka mengalami tekanan yang sama. Dia menyapa semua orang sebelum duduk. Penampilannya yang rendah hati membuat Suppression Conqueror dalam posisi yang canggung. Penindasan datang dengan gembar-gembor, menunjukkan dominasi dan auranya kepada semua orang. Keagungan, seorang pengecut yang lebih kuat, memilih sebaliknya. Perbedaan mentalitas ini tercermin dalam kekuatan mereka. Semua peserta lelang telah datang bersamanya. Bel berbunyi di kapal perang dan seorang pemuda muncul di dek. Ia merasakan badan dengan malas dan melihat sekeliling dengan sikap sombong. Ia mengenakan pakaian mewah, seolah ingin memberitahu semua orang betapa kayanya ia. Itu Bos Tang, bisik seorang penonton. Kultivator ini tidak lagi asing di kedua benua. Kultivator yang kuat mencarinya karena ia memiliki akses ke semua harta karun. Jika ia tidak bisa mendapatkannya, tidak ada peluang untuk mendapatkannya dengan cara lain. Karena reputasinya ini, semua orang mengira dia akan terlihat cukup mengesankan dan agung. Sayangnya, satu-satunya hal yang mereka cium saat ini adalah bau busuk anak hilang yang vulgar. Dia jelas merupakan duri di mata semua orang dan seharusnya tidak disukai dimanapun dia berada. Sayangnya, hal ini tidak terjadi karena sumber dayanya. Sedangkan bagi orang-orang penting yang pernah melihatnya di masa lalu, mereka sudah terbiasa dengan hal ini. Meskipun demikian, mereka menyadari bahwa penampilannya tidak berubah sama sekali dari masa lalu. Baiklah, kalau semua sudah ada di sini, kita bisa mulai pelelangannya. Dia tertawa terbahak-bahak sambil menggenggam tangan. Apa harta karun utama hari ini? Tanya Dewa Dao Batu Surgawi yang pendiam. Ia berbicara perlahan, tetapi setiap kata penuh dengan kekuatan dan bergema di telinga para pendengar. Semua mata tertuju pada Bos Tang. Ini adalah pertanyaan penting karena dapat mengubah strategi undangan peserta. Biarkan aku merahasiakannya. Nanti akan terungkap pada waktunya. Bos Tang tersenyum. Apa yang kamu cari hari ini jika itu memang sebuah benda abadi? Tanya yang lain. Itu tergantung pada apa yang tersedia. Saya harap saya tidak akan kecewa karena barang itu bukan dari dunia ini. Bos Tang menampilkan, bukan dari dunia ini. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Para peserta utama pun menampakkan ekspresi hikmat. Pertama, Bos Tang memperkenalkan lelang terakhir ini sebagai item tingkat abadi. Sekarang, dia lebih injut mengungkapkan bahwa itu berasal dari luar, ini tentu saja mengubah segalanya. Lelangnya selalu memuat harta karun terbesar, tetapi dia tidak menggunakan kata abadi dengan sembarangan. Oleh karena itu pasti sesuatu yang sangat mendekati level yang dijelaskan. Bolehkah kau menjelaskan asal-usulnya, dari mana asalnya? Tanya Immensity Conqueror dengan nada menenangkan. Bukan dari 8 Desoles atau 6 benua. Bos Tang tersenyum. Para pendengar saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Dunia mana yang mampu melahirkan benda seperti itu? Di atas surga yang tinggi. Penguasa Dao Pedang Langit menjadi emosional. Dari atas, para bertabrakan yang saat ini tinggal di Imperial Attendan menatap ke langit setelah mendengar ini. Apakah ada sesuatu di atas sana? Seseorang yang datang. Jenius ketiga itu langsung memikirkan kemungkinan-kemungkinannya. Masalah ini masih berada di luar jangkauan mereka. Tidak, Bos Tang berkata, jika aku bisa mendapatkan benda abadi dari atas, itu berarti aku mampu naik ke sana. Mengapa aku harus repot-repot dengan bisnis kecil ini daripada bersenang-senang di atas sana? Ia tetap berbicara dengan arogan meskipun memiliki penonton yang bergengsi. Ada lebih banyak dunia di luar sana, tidak termasuk di atas. Para petinggi mulai bertanya-tanya tentang masalah ini. Sejauh pengetahuan mereka, ada 8 Desoles dan 6 benua di sana.
Dunia lain di atas hanyalah legenda. Para tetangga yang lebih tua seperti Immensity Conqueror tidak mengatakan apa-apa. Mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda mengenai masalah ini karena mereka tahu tentang ekspedisi dari para kaisar di zaman kuno. Mungkin tujuan mereka adalah tempat Bos Tang mendapatkan barang itu. Bagaimanapun, pemenang akhirnya tidak akan menyesali apapun, kata Bos Tang dengan percaya diri, tampak seperti pedagang cerdik yang mempercayai barang dagangannya yang luar biasa. Baiklah, aku tidak peduli harta karun mana yang menjadi targetmu, sudah terlambat untuk mengatakan bahwa kau tidak cukup siap. Ia menambahkan, semua orang tahu aturannya, ini bukan tentang nilai lelang, ini tentang apakah aku tertarik dengan persembahanmu. Mengenai harta karun penakluk atau apapun, jangan direpot-repot. Aku sudah punya kapal yang penuh dengan harta karun itu. Banyak orang mengira bahwa ia sedikit menyinggung penakluk di antara hadirin. Tentu saja, mereka tidak keberatan karena mereka tahu itu benar. Lelang kali ini benar-benar berbeda. Yang terpenting adalah menarik perhatian Bos Tang. Ini membutuhkan harta karun bernilai tinggi dengan sifat-sifat unik. Tidak ada satupun dari ke-13 perwakilan yang mempermasalahkan aturan tersebut. Baiklah, inilah harta karun pertama. Bos Tang menamparkan tangannya dan harta karun pertama muncul, sebuah penggaris yang dipenuhi dengan afinitas surgawi. Tidak terlalu terang, tetapi siapapun yang melihatnya akan bergidik setidaknya sekali. Heaven Recon, warisan kuil emas dan dulunya milik orang abadi. Sekarang, benda itu telah jatuh ke alam fana. Bos Tang meninggikan suaranya untuk memperkenalkan. Apa yang abadi? Jue Xianer adalah orang pertama yang bereaksi. Hehe, bukan hal yang bisa aku bahas, tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Heaven Recon ada di hadapanmu, sejarahnya sejelas siang hari. Dia melirik biksu suci itu setelah mengatakan ini. Amitabha, ini memang perhitungan surga. Kita telah kehilangannya sejak lama dan hari ini, aku akan menyambutnya kembali ke tanah suci. Biksu itu menyatukan kedua telapak tangan. Tentu saja, tidak ada yang meragukan keaslian barang dagangan Bos Tang. Sebagian besar lebih penasaran dengan apa yang disebut abadi dalam deskripsi tersebut meskipun mereka sebelumnya telah menetapkan bahwa makhluk abadi tidak ada. Ia dapat mengukur keinginan surga, artinya masa depan. Jika seseorang menginginkan keberuntungan, ia juga dapat memberikan petunjuk yang dapat diandalkan. Lanjut Bos Tang, belum ada yang memulai karena tidak semua orang datang ke Heaven Recon. Sebagian besar lebih penasaran dengan harta karun terakhir. Tuanku menemukan batu giok hitam dari Night Marsh. Xiao Qingtian memberikan sebuah kotak berisi banyak segel. Mengingat kekuatan mereka, jelaslah bahwa benda-benda itu diciptakan oleh sang penakluk cahaya. Ia membuka kotak itu dan menampilkan batu giok itu. Ia juga menyegel dengan metode khusus dari sang penakluk. Hal ini diperlukan karena ia tampak hidup, selalu siap untuk melarikan diri. Suatu kekuatan kehidupan misterius mengalir di sekelilingnya, sesuatu yang sepenuhnya baru. Bagi para penonton, batu hitam nirwana. Bos Tang terkesan melihat barang itu, cukup mengesankan sang penakluk bisa menangkap sesuatu seperti ini. Apakah kamu bersedia melakukan perdagangan? Xiao Qingtian menjadi bersemangat karena memiliki penggaris yang dapat membawanya ke level berikutnya. Tidak usah terburu-buru, kamu hanya penawar pertama. Bos Tang tersenyum. Xiao Qingtian mendengar ini dan menyesal telah kehilangan ketenangannya. Meskipun demikian, pendapat itu tentu saja terpengaruh oleh batu giok itu. Efeknya seharusnya meningkatkan vitalitas dan merusak. Hanya karakter penakluk cahaya yang bisa menangkap sesuatu seperti ini. Bersambung.